Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ali, tetap agama untuk kelas 2. Sekarang kita berada di segmen pengembangan materi, ya. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah playlistnya ya. Sekarang kita sampai pada pelajaran 7 yaitu berani. Nah, ini pengembangan materinya. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke. Nah, kita akan bacakan ini. Kisah keberanian Nabi Saleh alaihissalam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kisah keberanian Nabi Saleh alaihissalam. Sebelum menjadi Nabi, Saleh alaihissalam terkenal dengan kejujuran. Nah, ya, kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya yang disebut Samud sangat menghormati Saleh. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Keren ya, rumahnya di batu-batuan gitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Saleh alaihissalam berdakwah ya kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh ya. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah ya, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunnya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, dan lagi memperkenankan doa hambanya. Quran surah Hud 1161. Nah, kaum Nabi Saleh berkata, nah ini jawabannya ya. Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang kami sembah, apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nah ini diingatkan, ngeyel juga ya. Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Nah ini Quran surat Hud 1162. Demikianlah kaum Nabi Saleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Saleh alaihissalam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran surat Hud 1164. Diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluar unta. Unta lahir melalui cara yang tidak umum. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan Nakhatullah, unta Allah. Itu menjadi berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Berimanlah beberapa orang di antara mereka, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Saleh alaihissalam berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Ya, mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka berkata, kita harus melenyapkan Saleh dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya, dan setelah itu kita akan membunuh Saleh. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya unta itu terkubur.
Allah mengisahkan, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Quran surah Al-Qamar 54:29. Nabi Saleh mengetahui apa yang terjadi, lalu dengan gagah berani beliau marah menemui kaumnya. Saleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud tetap menantang. Kalaulah azab Allah itu ada, maka datangkanlah. Akhirnya Nabi Saleh pun berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran surat Hud 11:65. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergonjang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Ya, surat Al-Quran, ya, surah Al-Qamar, ya, 54, 30 sampai 31. Nah, ya, ini sesuai dengan tema kita, keberanian. Ada sebuah peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jadi ini sudah terlepas ya, ini ceritanya sudah selesai ya. Kita bahas bahasan berikutnya. Malu bertanya, sesat di jalan ini adalah peribahasa yang cocok ya untuk kita, untuk berani bertanya apabila kita itu tidak mengetahui sesuatu. Misalnya di kelas kalian ada pelajaran yang disampaikan, misalnya cerita tentang Nabi Saleh ya. Nah, kalian ingin menanyakan sesuatu yang tidak jelas, kalian harus berani bertanya ya, sesuai dengan peribahasa malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jadi ini merupakan perumpamaan. Apabila kalian berjalan ya di jalanan, terus kalian tidak tahu arah kemana tujuan. Nah, kalian harus bertanya ya arahnya kemana pada orang-orang di sekitar. Ya, kalau kita malu bertanya, kita bisa tersesat. Ya, kita misalnya ingin beli buku di toko buku yang sudah ditunjukkan. Ya, kita tidak bawa HP misalnya ya, untuk GPS atau kuota sedang habis, gak bisa lihat GPS. Nah, kita bertanya saja pada orang. Nah, atau bertanya pada petugas ya, bisa satpam atau bisa polisi ya. Ya, insya Allah kita akan ditunjukkan jalannya. Cara mengajarkan sesuatu melalui senang bertanya. Dan ini merupakan arahan dari buku ya, untuk kita itu senang bertanya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang bertanya tentang apakah pengertian iman dan Islam. Ya, tujuan dari kisah Jibril bertanya kepada Nabi adalah mengajarkan sesuatu kepada kaum muslimin yang sedang bersama Rasulullah saat itu. Dengan kata lain, sistem tanya jawab yang dipraktikkan oleh Jibril dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu komponen penting dalam proses belajar. Seperti firman Allah, bertanyalah kepada orang yang tahu jikalau kamu tidak mengetahui. Nah, ya, jadi kita bertanya tentang sesuatu yang belum kita pahami, ini sesuai dengan ajaran. Ya, kita menjalankan ajaran agama, dan itu kalau kita menjalankan ajaran agama ada pahalanya. Kalian bertanya aja ada pahalanya ya, karena kita menjalankan ajaran ya, menjalankan perintah ya, dan ini sudah dicontohkan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW ya.
Jadi bertanya kepada guru saat kita nggak tahu itu ada pahalanya. Selain kita dapat jawaban, selain kita dapat mengerti, kita juga ada pahalanya. Dan jangan lupa saat kita belajar diniati ibadah, ya. Nabi Muhammad SAW ya bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, ya, hadis riwayat At-Tabrani, riwayat Rasulullah bin Mas'ud, ya. Jadi menuntut ilmu ini wajib. Nah, menuntut ilmu itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, apalagi zaman sekarang, ya. Ada gadget, ada internet. Nah, kita menuntut ilmu bisa setiap saat. Pelajarilah ilmu-ilmu yang baik, ya. Gunakan gadget sekalian untuk belajar. Nah, untuk video ini cukup dulu ya, termasuk belajar melalui channel ini, ya kan. Nah, ini dalam salah satu variasi dalam belajar. Bisa baca buku, bertanya pada guru, bisa juga mencari di internet. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa komen. Nah, komen itu kalau itu merupakan pertanyaan, itu juga menjalankan perintah agama loh, ya. Nah, bertanyalah pada yang tahu, ya. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini perintah agama juga. Baik, untuk video ini cukup dulu, ya. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya atau video berikutnya adalah pembelajaran yang ke-8. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.